Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak GS. Kali ini kita akan membahas tema 1 subtema 3 pembelajaran 1 dari halaman 110 sampai dengan 126. Di awal pembelajaran, kita disajikan sebuah gambar hutan dan sebuah gambar perkotaan. Lalu, mari kita analisis. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Jika hutan dijadikan perkotaan, maka area resapan air berkurang, meningkatnya ancaman banjir dan longsor, terjadinya kerusakan ekosistem, dan terancamnya kelestarian flora serta fauna. Lalu, yang kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Hewan-hewan yang ada di hutan terancam kepunahan karena hilangnya habitat mereka. Nomor tiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Jika hutan telah musnah, maka mereka tidak memiliki tempat tinggal sehingga mereka akan punah. Pertanyaan keempat, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Hutan selain berperan dalam daur air, juga berperan di ekosistem dengan mengubah karbon dioksida menjadi oksigen bagi makhluk hidup lainnya. Tanpa adanya oksigen, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Kemudian, di halaman 112, bacalah teks yang berjudul Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia, yang berisi tentang hewan langka di Indonesia seperti komodo dan orangutan yang harus kita jaga kelestariannya. Langkanya hewan dikarenakan berkurangnya habitat mereka akibat bertambahnya jumlah penduduk serta perburuan liar. Lalu pertanyaannya, mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan dan apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Hewan-hewan langka dan terancam punah perlu dilestarikan karena penting untuk keseimbangan ekosistem dan manfaat bagi kita adalah untuk kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata, pemanfaatan hewan pada pertanian, dan untuk sumber obat-obatan. Kemudian, di halaman 114 kita diminta menuliskan fakta mengenai salah satu hewan langka, tentang ciri-ciri, manfaat, jumlah populasi, penyebab kelangkaan, dan langkah pemerintah serta langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Di sini, Pak GS contohkan tentang elang Jawa, memiliki ciri-ciri panjang tubuh antara 60-70 cm, kepala berwarna coklat kemerahan dengan jambul yang tinggi menonjol dan ketika terbang, elang Jawa serupa dengan elang brontok. Manfaatnya adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan membantu petani membasmi hama tikus. Saat ini jumlahnya hanya sekitar 137 sampai 188 pasang burung atau perkiraan jumlah individu elang ini berkisar antara 600 sampai 1000 ekor. Akibat kelangkaannya adalah karena hilangnya habitat mereka juga karena diburu oleh pemburu liar. Yang dilakukan pemerintah yaitu menetapkan elang Jawa sebagai salah satu satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Sedangkan yang bisa kita lakukan sebagai pelajar adalah melaporkan kepada petugas jika ada yang melakukan perburuan liar terhadap elang Jawa dan menghindari memelihara hewan langka sebagai hewan peliharaan. Kemudian, dari halaman 116 sampai dengan 125 disajikan informasi kondisi politik negara-negara anggota ASEAN, mulai dari bentuk pemerintahan, bahasa, mata uang, luas wilayah, dan lain sebagainya. Kalian baca sendiri dengan teliti ya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Selanjutnya di halaman 126 lagi-lagi kita diminta membandingkan dua buah negara tentang keadaan politiknya dalam bentuk diagram Venn. Di sini Pak GS contohkan negara Indonesia dan Thailand. Perbedaannya adalah negara Indonesia berbentuk republik sedangkan Thailand berbentuk kerajaan. Indonesia, kepala negara dan kepala pemerintahannya dipegang oleh presiden, sedangkan Thailand dipegang raja dan perdana menteri. Indonesia pernah dijajah, sementara Thailand tidak pernah secara resmi dijajah negara manapun. Indonesia adalah negara kepulauan, sementara Thailand hanya terdiri atas daratan. Semboyan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, sedangkan Thailand adalah bangsa, agama, raja. Dan persamaan dari kedua negara tersebut adalah keduanya merupakan negara pendiri ASEAN. Keduanya terletak di kawasan Asia Tenggara, keduanya adalah negara yang berbatasan dengan Malaysia, dan kedua negara ini sama-sama menerapkan sistem desentralisasi di mana kekuasaan yang berdaulat berada di tangan rakyat. Cukup sekian pembelajaran dengan Pak GS kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.